Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue bakalan ngajak kalian ngobrol santai tentang sejarah hidup gue. Kok curhat nih Om Putra nih. Jadi gue justru pengen curhat, tapi semoga dari curhatan gue ini tuh ada poin penting yang bisa kalian ambil. Dimana gue itu basicnya bukanlah seorang videografer tadinya, dan tidak pernah malah ikut komunitas dulunya, atau sekolah perfilman atau kuliah komunikasi gitu. Gue nggak laluin itu semua, dan tiba-tiba nyemplung menjadi seorang video maker seperti saat ini. Dan bagaimana itu bisa terjadi, gue akan share kepada kalian. Oke, kita langsung awali aja bagaimana ceritanya gue dari seorang tukang kaos. Kenapa tukang kaos sih? Menjadi seorang video maker. Bingung kalian ya kan? Oke, gue awali dulu. Diawali dari kota Bandung berarti. Tahun 2008 gue kuliah ke Bandung. Tapi kuliahnya ngambil jurusan musik. Gue kuliah di Sekolah Tinggi Musik Bandung, STIMB. Dan sembari kuliah, gue itu usaha belajar waktu itu, belajar jualan kaos. Dimana gue ambil barang murah di Tanah Abang, terus kaos-kaos 25 ribuan itu gue jual lagi di Bandung. 35, 45 ribu gitu ya kan. Jual ke teman-teman kampus gitu, teman kampus, teman kosan gitu. Dan gue gak ada malunya, ya namanya usaha ya kan. Anak kosan, anak rantau, ngandalin uang kiriman gak cukup. Hobi mahal gitu. Nah, gue punya hobi juga, hobi motor tua gue pada saat itu. Jadi gue pada saat di Bandung tuh punya 3 motor bebek untuk operasional kaos tadi. Lalu gue punya motor Air King, terus gue juga punya motor Winter Mercy tahun 80-an dan GL. Akhirnya Supra dulu kalau nggak salah gue jual jadi GL bobber. Jadi gue punya motor chopper, punya bobber gitu ya kan, yang dari cc 2,5 cuman ke bawah sih. Terus ada motor Air King pada saat itu. Nah, hobi gue ini gue manfaatkan untuk berbisnis tadinya. Sembari gue produksi kaos bikers. Hingga tahun 2012, gue akhirnya buka konvensi sendiri atau brand sendiri. Jadi kayak baju sekarang gue pakai atau sweater selama ini kalau kalian lihat gue pakai itu semua brand In23 atau brand gue pribadi. Yang mana akhirnya bisnis gue ini di tahun 2015 bisa mencapai 35 distro besar di Indonesia. Semuanya store besar seperti J-Cloud, seperti 77 yang ada di Bekasi, Sixpack yang ada di 10 kota. Ada Bali, Makassar, Bandung, Jakarta. Di Tebet ada Stas. Pokoknya banyak lah. Gue sampai Pekanbaru, Sumatera Barat juga gue supply produk gue pada saat itu. Artinya kata 2015 mungkin puncak bisnis gue sukses lah ya pada saat itu. Tahun 2016 inilah awal dari gue terjun dalam dunia videografi. Kenapa? Karena tahun 2016 lah awalnya gue beli kamera action cam seharga cuma 900 ribu, terus merekam semua kegiatan jalan-jalan gue sama keluarga. Dan juga pada saat gue punya hobi motor, nah setiap event motor yang gue datangi itu selalu gue buatkan videonya, tapi atas dasar kesenangan gue aja, bukan karena diminta mereka atau tanggung jawab kerja, enggak. Jadi gue buat ala kadarnya, sesuka-suka gue aja, hanya untuk gue berpikir pada saat itu hanya untuk koleksi gue. Nanti suatu saat gue tua atau anak gue mulai dewasa, dia akan lihat ini loh bapak lu mudanya gitu. Dan ini loh waktu lu kecil gitu. Jadi gue pengen membuat sejarah hidup gue dari anak gue istri hamil, terus dia lahir gitu sampai dia dewasa. Kita punya kenangan gitu loh, kenangan hidup. Jadi berawal dari sana tahun 2016 itu. Nah, di pertengahan 2016 dari Filmora, karena gue ketemu Sam Calder di YouTube, nonton terus
ini keren nih orang nih siapa gitu. Terus gue ngeliatin ada Sam Kolder, Tyler Cut gitu kan. 2017 gue akhir ketemu Ben TK intinya di YouTube gitu. Nah, gue pengen seperti mereka. Sehingga dan kebetulan juga gue hobi traveling kan. Jadi ya udah gue ajak istri gue misalnya kalau kita keliburan kemana, ke Banten gitu, ke Solo, ke Pacitan, sembari kita rekam video. Kita sembari rekam video, tapi masih pakai action cam ya. Kita rekam dan gue berusaha meniru tadi kan. Melihat dan meniru dulu proses gue. Melihat bagaimana Sam Kolder buat, gue lihat terus gue tiru. Pokoknya gue tiru aja. Mirip-miripin lah dengan yang mereka buat gitu ya kan. Dan ternyata gue menemukan titiknya di mana Filmora ada keterbatasan. Keterbatasan dia tidak bisa masking gitu kan. Terus speed rampingnya nggak bisa, main kurvanya tadi, cuman main potong-potong cut-cut saja. Sehingga gue memilih akhirnya oke, gue harus ganti nih. Nah, gue install Premiere Pro tahun berapa gue lupa, 2015 apa 17 di antara itulah gue 2015 pasti ya, karena itu tahun 2016 ya kan. Jadi gue pakai Premiere Pro tahun 2015 saat itu, dan gue belajar masking tuh. Nah, pada saat itu gue belajarnya memang pure arahnya ke soal masking sama soal speed ramping, karena gue suka banget buat transisi seamless dan hyperlapse pada saat itu. Oke. Sampai tahun 2017. Nah, ini poinnya sob. Gue belajar editing aja, hanya gue belajarnya cuma editing pada saat itu. Bagaimana Sam Kolder buat, gue tiru, gue ciplak aja pokoknya poinnya, gue ciplak banget apa dia buat gitu ya kan, seamless gitu-gitulah. Nah, di tahun 2017, gue mengalami fase kehancuran, tapi ini awal masuk ke dunia videografi. Dimana 2017 itu ekonomi, seingat gue tuh anjlok banget, sehingga distro satu demi satu tutup. Distro hampir satu demi satu tutup. Dari 35 distro, itu tersisa seingat gue 17 pak. Bayangkan berapa banyak distro yang bangkrut dan tutup pada saat itu, dan dampak ke supplier seperti gue. Nah, itu memberi efek cukup stres sekali gue pada saat itu. Stres sekali karena wah, ekonomi lu guncang gitu ya kan. Dapur lu guncang nih pak. Pasti stres lo ya kan. Nah, pada saat itu tingkat stres ini membuat gue butuh pelarian. Gue akhirnya beli drone untuk mengatasi emosi yang labil pada saat itu kan, marah, jengkel ya, pusing gitu dengan ekonomi kita gitu kan. Sehingga gue beli drone, ketemu Siro, harga 6,5 juta. Gue ingat banget harga cuma 6,5 juta. Dari antara semua drone murah, ya cuman Siro pada saat itu. Karena gue berpikir hanya untuk happy doang, senang lihat benda terbang terbang gitu kan, benda terbang sama kamera gitu ya, lumayan lah drone Siro pada saat itu. Dan jadi 1 bulan gue beli drone itu, gak sengaja. Intinya gini, karena gue sering nonton tutorial orang, jadi gue berpikir kayaknya seru juga ya, jadi sok-sok pintar gitu ya, sok-sok pintar ya, karena gue baru 1 bulan nih pegang si Siro ini. Jadi karena gue udah bisa terbangin, take off, landing gitu, fitur-fiturnya, gue iseng ngajak istri ke Sentul pada saat itu, dan 2 orang asisten rumah tangga pada saat itu. Nah, mereka berdua ini gue suruh megang action cam gue buat ngerekam gue. Jadi gambar masih goyang-goyang tuh. Terus gue ngoceh dengan sok pintarnya, dengan sound ala kadarnya aja pada saat itu. Jadi gue sok-sok tahu yang ini loh cara terbangin Siro ya, gitu kan. Terus gue share ke YouTube pak. Inilah awalnya sebenarnya. Gue share ke YouTube, dan pada saat gue nge-share ke YouTube, gue tidak berniat jadi YouTubers. Enggak, jadi cuman kayak iseng karena seneng aja gitu kan. Wah, muka gue ada di YouTube gitu kan. Cuman itu. Dan siapa yang sangka, gue kaget. 2 hari video itu tembus di ribuan buat orang awam. Pada saat itu orang awam dunia YouTube pada saat itu gue ya, itu wow sekali. 1.000 ada yang nonton loh gitu kan. Gue nunjuk ke istri gue, ya ada yang nonton loh gitu ya kan. Pada saat subscriber gue 5, ingat banget ya, 5 itu istri gue gitu kan, mertua, orang tua, kakak gitu. Dan ada yang nonton loh yang gitu kan. Iya terus iseng gitu. Gue buka buat tutorial lagi deh gitu, kali aja dia nonton. Dan benar, ratusan orang yang nonton. Mungkin pada saat itu tidak terlalu banyak vlogger drone Siro, karena drone itu lagi booming, dan yang ngevlog tuh cuman sedikit pada saat itu. Nah, itu awal gue termotivasi nge-YouTube.
hanya karena seru-seruan dan ngilangin stres, tekanan. Dan siapa yang sangka Pak, Lebaran tahun 2017 adalah awal terjun dunia videografi dan hancurnya bisnis gue. Kenapa? Bangkrut. Beberapa distro kaburkan barang gue sama uang. Pokoknya gue mengalami kerugian. Gue hitung-hitung itu memang 0,5 M. Dan itu siapa yang gak stres Pak? Angka besar buat gue pada saat itu. Kehilangan uang 0,5 miliar bukan main-main pastinya. Emosi gue luar biasa, stres sekali. Tapi pada saat itu gue butuh pelarian nih gitu ya kan. Butuh pelarian, mau ngejar percuma. Nggak jelas distronya tutup, kabur. Bayangkan segitu banyak dari sisa 17 distro kabur semua. Yang benar tuh cuman yang toko-toko kayak 77 itu benar, Jacklot itu benar, tapi toko-toko lain itu kabur. Ada Heho Store itu berapa store mengkaburkan barang dan uang gua. Pusing gua. Heho Store ya namanya. Pusing gue sama Heho Store ini. Terus jadi keinget kesel gue. Terus akhirnya untuk melarikan kondisi ini, gue tuh nge-YouTube untuk ngilangin stres. Jadi udah deh, kata istri gue juga ngebiarkan gue nge-YouTube untuk buat tutorial yang hanya untuk kayak pelarian lah gitu. Dan siapa yang sangka banyak yang nonton sampai gue dikenal dalam dunia drone, khususnya Shiro gitu. Dan waktu gue iseng ngumumkan buat gathering yuk gitu ya kan, dan terkumpul 50 orang kalau nggak salah di Taman Mini gathering pertama Shiro itu. Dan kita akhirnya resmikan aja, jadikan Shiro Drone Squad Indonesia, dimana gue jadi wakil, Om Sony jadi ketua pada saat itu. Dan semakin gue dikenal pada saat itu, khusus tapi hanya di dunia drone saja. Dan ya itulah jadi motivasi gue pada saat itu, kayaknya seru juga jadi YouTubers nih gitu. Dan gue berpikir, tapi apakah ada rezekinya dari YouTube? Gue nggak tahu. Nah tapi pada saat itu menjadi motivasi karena orang semakin kenal gue harus benerin kualitas video gue dong pada saat itu. Nah akhirnya gue belajar lah gue, dan gue beli Canon M3, kamera Canon M3 pada saat itu yang FPS-nya cuma 30 fps. Selang 4 bulan doang gue pakai M3, nggak puas karena gue pengen memperdalam tentang pengambilan gambar yang benar. Akhirnya gue pindah ke Sony A6300. Nah singkat cerita, di 2017 inilah gue mulai ketemu banyak orang, ketemu banyak teman-teman yang memang ahli juga di bidang videografi, dan ketemu Asep Agung Hidayat. Di sanalah jadi partner setia sampai detik ini, dimana kita pada saat itu ingat banget gue sama Asep tuh, pada saat itu karena di drone YouTube gue yang tadi cuma 5 itu udah di angka ratusan pada saat itu, masih ratusan pada saat 2017 itu. Terus Sep mau nggak bantu saya gitu, bantu saya pengen jadi YouTubers nih, kayaknya seru nih gitu pada saat itu. Karena apa? Jujur saja, usaha gue bangkrut Pak. Gue benar-benar dalam kondisi kritis sampai nol. Kondisi saya pada saat itu benar-benar tidak punya uang sama sekali. Dari segitu punya banyak uang sampai cuma tinggal 5 juta pun gue ingat nggak punya pada saat itu. Kenapa? Uang gue dikaburin sama distro berangkut, terus barang gue sama uang gue dikaburin tuh balik banyak distro. Dan ada yang bertanggung jawab tapi dicicil setiap bulan, sehingga gue nggak punya apa-apa ingat pada saat itu. Dan apa yang ada gue manfaatkan untuk motivasi. Gue bilang banyak YouTubers yang berhasil nih. Tapi gue berpikir, apa gue bisa? Nggak tahu. Jadi pada saat itu jujurnya gue cuma berjalan tanpa memikirkan ke depan jadi apa. Gue belum berpikir jadi seorang bakalan jadi terjun dalam videografi profesional, enggak. Pada saat itu justru gue malah berpikir kayaknya gue jual jasa drone aja ya, karena gue mulai dikenal nih dalam dunia drone gitu ya kan. Nah terus Asep, oke, Asep nggak apa-apa, Om Putra, yuk kita bareng-bareng gitu. Inilah prosesnya. Tahun 2017 saya sama Asep sampai tahun 2018 melatih kemampuan saya. Gue singkat banget aja ini, bahwa kalau proses sebenarnya panjang. Bagaimana gue belajar tentang komposisi, tentang exposure, tuh gue belajar sendiri. Setahun itu 2017 pertengahan hingga 2018 pertengahan berarti gue kembali Pak
belajar benar-benar tentang exposure yang benar, komposisi yang benar, dan itu nggak ada gurunya, semuanya dari YouTube gue tonton, gue lihat. Itulah kenapa gue bilang belajarnya itu melihat, meniru, modifikasi. Gue tonton tuh vlog-vlog orang luar, bagaimana mereka membuat angle shoot, gue tiru, gue lihat, gue tiru, modifikasi. Bagaimana kayak Bentike buat hyperlapse masking pintu ke pintu, gue lihat, gue coba di rumah, begitu terus. Nah, yang pengen gue share sama kalian, bagaimana seorang putra Ausa yang nggak ngerti apa-apa di tahun 2017, nggak ngerti komposisi, nggak ngerti bahkan exposure, gue nggak ngerti. Dalam 1 tahun gue merubah diri gue. Itu yang gue share juga di kelas basic videografi. Jadi gue menciptakan sendiri proses belajarnya, nggak ada gurunya. Jadi gue cuma lihat, belajar teori, baca Google, terus lihat YouTube, gue praktekkan di kamera. Selama 1 tahun gue belajar itu, gue ciptakan sendiri sampai gue ketemu, oh exposure ini, shutter speed itu ini masalahnya, aperture tuh ini permasalahannya. Kalau exposure itu bagaimana misalnya mengatur supaya antara highlight sama shadow itu supaya bisa seimbang. Bagaimana caranya? Dulu kan gambar gue selalu pecah tuh, sehingga overexposure. Dan bagaimana mengatasi overexposure? Gue butuh 3 bulan untuk mencari solusinya, karena gue nggak punya guru. Kalau bayar, gue nggak sanggup bayar pada saat itu. Sehingga tonton YouTube, pelajari sendiri, pelajarilah kamera kalian. 3 bulan gue belajar itu, terus gue belajar lagi tentang komposisi, dan 1 tahun bareng sama Asep belajar movement gimbal dan semua ditemenin sama Asep. Siapa yang sangka, kalau nggak salah Asep, oh di situ ada lomba videografi tuh, ikut yuk gitu. Juara satunya lumayan nih, kalau juara kita bagi MAG, mall yang ada di Jakarta Utara. Terus gue ikutin, dan gue pakai ilmu tadi, belajar exposure gue benerin, komposisinya kita hitung. Jadi nge-shoot drone, nge-shoot kamera darat tuh nggak asal-asal, benar dipikirkan roll of third-nya, headroom-nya, komposisinya, subjek dan objeknya gue perhitungkan banget. Walaupun mainnya main hyperlapse, main masking, tapi tetap diperhitungkan posisi-posisi tentang komposisi dan exposure tadi. Dan gue juara 1. Ini awalnya. Begitu juara 1, itu mulai banyak tawaran kerja ngedrone, mulai dapat tawaran kerja. Walaupun dibayar cuma 500.000, dibayar cuma 1 juta gitu ya kan. 1 bulan 2 bulan kemudian, BCP dan Aston Bekasi itu buat event juga. Dan gue ikut lagi sama Asep, dan kita juara 2. Kita cuma juara 2, tapi lucunya video gua yang dipakai jadi di Videotron utama yang di Aston. Jadi di Aston itu kan lampu merah Bekasi Barat itu ada Videotron yang gede banget, dan video gua tayang selama 2 tahun di sana. Dan itu juga menjadi pembuka awal gua akhirnya dapat banyak tawaran kerja. Jadi cuma niat iseng-iseng buat YouTube di tahun 2016, 2017 mulai niatkan serius jadi YouTubers, dan tapi gue nggak tahu akan jadi apa YouTube-nya, apakah benar bisa menjadi duit apa tidak. Pada saat itu nggak mikir, penting berkarya aja gitu kan, karena situasinya gue udah nggak punya pilihan lain pada saat itu. Bisnis gue udah bangkrut, modal udah nggak ada, apa yang ada gue maksimalkan, apa yang ada aja, ingat gue pada saat itu. Dan 1 tahun belajar basic videografi yang benar, belajar tentang editingnya, belajar tentang komposisi, exposure, kamera movement, belajar gimbal sendiri. Malah kalau gimbal nggak ada yang ngajarin, karena gimbal hal yang baru pada saat itu. Jadi belajar sendiri bagaimana jalan ninja yang benar gitu ya kan, bagaimana mengatasi supaya nggak naik turun-turun gambarnya. Itu 1 tahun gue belajar cuman. Dalam 1 tahun ikut kompetisi, juara, kompetisi kedua juara, dan pada saat itu mulailah banyak undangan kerja. Mulai itu diminta buat DKI dulu. Waktu itu pramuka, gue cuma dibayar 750.000, dan gue kerjakan semaksimal kemampuan gue, jor-joran, capek, lelah semua, gak gue hitung duit, karena menurut gue pengalamannya yang penting. Dari sana ternyata kerja kita memuaskan, diminta cap gome DKI, dan ini acara yang besar karena didatangin oleh menteri. Nah, cap gomeh inilah yang membuat puas sekali yang memakai jasa gue pada saat itu, sehingga gue diminta masuk ke studio. Nama studionya gue jadi lupa, dan lama juga. Dimana dikerja di studio cuma berapa bulan sih,
Habis itu agak kurang cocok gue, dan akhirnya banyak tawaran lain juga kepada gue pada saat itu yang lebih besar. Akhirnya gue ambil gitu, yang pasti aja gitu kan. Dan mulai Gunadarma. Jadi karena video Aston mereka lihat unik gitu, main speed ramping, main masking tadi. Gunadarma minta gue pada saat itu buat iklan 1 menit saja di Instagram, dan gue buat semaksimal mungkin dalam 1 hari. Ingat banget, hasil Gundar tadi mengundang Neo Remasil dan Pertamina. Event yang besar sekali karena itu adalah event Porsche, mobil Ferrari Porsche yang si Raffi Ahmad datang pada saat itu, yang mobilnya kebakar ya, itu pada itu event itu yang gue garap. Dan acara itu yang akhirnya jadi rentetan kayak rantai Pak gitu, bawah iseng-iseng, tapi iseng-iseng yang ditata dengan niat serius, konsep yang serius, belajar yang benar-benar serius, sehingga hobi gue yang tadi cuman iseng tuh mulai ada ajuan orang terhadap gue untuk pakai. Karena waktu ya jujurnya karena juara MAG mereka undang untuk sewa drone pada saat itu. Nah MAG ikut Aston, nah Aston juara dan ya berentet lah sudah banyak event, dan sampai sekarang akhirnya yang iklan TV Neo Remasil dan semuanya. Tahu nggak sih kalian, jujurnya waktu garap Neo Remasil gue tuh masih bimbang, gue pantas nggak ya? Karena di situ kan artis tuh yang harus gue garap. Tapi mental gue memang sudah mental orang bisnis. Kesempatan emas itu tidak akan datang 2 kali. Jadi jangan pernah jadi pengecut mundur sebelum perang gitu loh. Yakin orang mau pakai jasa lu, berarti mereka sudah anggap lu pantas gitu. Walaupun sebenarnya jiwa gue masih agak bimbang, tapi pada saat itu mereka mau pakai gue, berarti mereka anggap karya gue pantas. Dan gue jangan jadi pengecut mundur sebelum perang. Gue ambil Pak. Mentalnya seperti itu aja. Dan gue berani. Ya mungkin alhamdulillah kali ya gitu. Apa yang gue buat, Remasil senang. Dari Remasil senang akhirnya mulut ke mulut banyak kerjaan lain, dan YouTube gue berkembang terus gitu. Jadi kerjaan yang gue buat, ya gue buatkan BTS-nya, gue buatkan tutorialnya, gue bongkar bagaimana gue buat hyperlapse, gue bongkar bagaimana buat masking, buat luma, keyword, semua gue bongkarin deh, gue hitung-hitungan. Kenapa? Dalam keimanan gue, kepercayaan gue sebagai seorang muslim, bahwa berbagi tadi adalah sedekah, gitu. Gue selalu ingat banget nih, guru ngaji gue selalu mengatakan, jangan pernah perhitungan dalam hal apapun lah ya, dalam materi atau dalam sedekah. Kalau mau bersedekah, ilmu pun bisa jadi sedekah. Kenapa? Orang yang meringankan beban orang memberikan sesuatu pada orang, akan dikembalikan sama Tuhan berlipat-lipat daripada itu. Itu pesan guru gue, dan itu yang gue manfaatkan. Itulah kenapa gue nggak berat ngasih apapun. Sekarang banyak teman-teman yang bisa masking, bisa hyperlapse seperti apa yang gue buat, dan apakah jadi saing? No. Dalam keimanan gue, kepercayaan gue bahwa rezeki itu tidak bisa ditukar atau diambil. Jadi saya nggak takut membagi ilmunya, karena gue tahu bahwa rezeki kalian dan rezeki gue itu sudah ada yang atur dan tidak akan bisa digantikan, dan nggak bisa kalian ambil atau saya mengambil rezeki kalian. Jadi kenapa gue takut gitu. Dan ya teman-teman, semoga apa yang gue share itu bisa kalian ambil hikmahnya ya. Jadi jangan ambil negatifnya, bersihkan hati kalian. Ini satu lagi, gue ingatkan sama teman, gue maju bukan karena gue hebat, gue maju karena banyak orang hebat di belakang gue. Tanpa Skygrapper, tanpa ada komunitas Skygrapper, Om Anton Chandra, Asef Agung Hidayat, Faisal, Arab tuh Fahri, jangan marah lo dipanggil Arab. Ada Fahri, terus teman-teman lainnya yang semua mendukung gue full untuk maju. Kalau seandainya gue maju sendiri, gue nggak akan ada, kalian nggak akan kenal gue Pak. Oke? Karena banyak teman-teman di belakang yang hebat yang mendorong gue untuk maju. Dan arti kata, kenapa mereka mau dukung kita? Karena kita bersikap baik terhadap orang. Kalau ente gitu istilahnya, dikit-dikit memusuhin orang, wah ini musuh, akhirnya lo membatasi. Gue bilangin, kalau ketemu orang hebat,
justru jadikan dia teman, jangan jadikan dia lawan. Karena kalian butuh tidak hanya ilmunya, tapi pengalamannya. Karena pengalaman itu penting sekali. Karena kalau kalian mengetahui pengalaman orang-orang yang hebat, kalian jadi tahu harus melangkah seperti apa. Oke? So, sudah kali ya gue ngocehnya, bosan juga kalian nanti ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.